Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian harian kelas 3, tema yang kedua, subtema yang ketiga. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke pembelajarannya. Di sini kita memiliki soal yang pertama. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, menyayangi tumbuhan termasuk salah satu bentuk? Nah, di sini ada ya jawabannya. Syukur kita kepada Tuhan. Maka kita tulis bentuk syukur kita kepada Tuhan. Mudah ya? Sekarang nomor 2. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukannya di rumah. Contohnya kewajiban dayu, yaitu menyiram tanaman. Pertanyaannya, sebutkan kewajiban anak. Nah, berarti kita cari. Nah, ini jawabannya. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Nah, sekarang kita tulis menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Mudah ya? Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini ada teksnya ya, agak panjang, tapi akan kakak bantu untuk membacakannya. Hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti yang dilakukan keluarga Siti. Pada saat hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga, anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah. Ayah juga yang melindungi keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga, serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapihkan mainan setelah digunakan. Anak-anak dapat juga membantu hal lainnya, seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, atau merawat tanaman. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anak. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi sila kelima Pancasila. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa sajakah peran ayah? Nah, maka kita cari ya di teksnya. Nah, ini. Ayah bertanggung jawab mencari nafkah, ayah juga yang melindungi keluarga. Nah, sekarang kita tulis, ayah bertanggung jawab mencari nafkah dan melindungi keluarga. Mudah ya? Sekarang nomor 4, selain peran yang telah disebutkan di dalam teks, sebutkan peran ayah lainnya. Nah, misalkan peran ayah yang lainnya adalah mengajari dan mendidik anak-anak. Nah, seperti ini. Gampang ya? Sekarang nomor 5. Apa bunyi sila kelima Pancasila? Nah, jawabannya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi sila kelima Pancasila.
Sekarang kita tulis keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gampang ya? Jadi kalau ada soal yang memiliki teks seperti ini, maka kita harus membacanya secara jeli. Ya, tidak boleh malas. Agar apa? Agar jawabannya benar. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 ini ada percakapan ya antara Siti dan Lani. Siti dan Lani sedang mengamati tanam-tanaman di sekolah. Kata Lani, "Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanam-tanaman ini sepertinya butuh tempat baru." Kata Siti, "Setuju Lani, kasihan tanaman-tanaman itu. Potnya sudah tidak cukup." Kata Lani, "Tanam-tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya." Kata Siti, "Mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan?" Kata Lani, "Botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman." Kata Siti, "Lalu bagaimana cara membuatnya?" Kata Lani, "Yang pertama kita potong bagian bawah botol, kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong." Kata Siti, "Baik." Setelah itu, kata Lani, "Buat 4 lubang di bagian berperekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapihkan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol." Kata Siti, "Sejauh ini tidak sulit. Lanjutkan Lani." Kata Lani, "Masukkan tali plastik ke dalam lubang. Gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih." Kata Siti, "Mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya." Sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Mengapa Lani dan Siti merasa perlu membuat pot gantung? Nah, jawabannya di sini ya. Tanam-tanaman ini sepertinya butuh tempat baru. Maka jawabannya kita tulis karena tanaman di sekolah membutuhkan tempat baru. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 8. Apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah pot gantung? Nah, maka jawabannya ini ya. Botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Kita tulis botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita memiliki soal lagi. Nah, ini ada teksnya ya. Sangat panjang ya, tapi nanti kakak akan bantu untuk membacakannya. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya, kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama, adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun, manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Nah, maka jawabannya ini ya. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Sekarang kita tulis mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Nah, seperti ini.
Sekarang nomor 10. Apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Kita cari jawabannya. Kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Nah, maka kita tulis kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Mudah ya? Sekarang kita masuk ke nomor 11. Apakah manfaat hutan bakau? Nah, berarti jawabannya ini. Melindungi garis pantai dari pengikisan, hutan bakau juga meredam gelombang besar termasuk tsunami. Maka kita tulis melindungi garis pantai dari dan pengikisan dan meredam gelombang besar. Nah, seperti ini. Sekarang kita masuk ke nomor 12. Apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Nah, ini jawabannya. Penyiangan dan penyulaman. Maka kita tulis penyiangan dan penyulaman. Nah, seperti ini. Mudah ya? Gampang ya? Nomor 13 sekarang. Apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Nah, ini jawabannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Kemudian ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Maka kita tulis gigitan kepiting, ombak, binatang, pemakan daun, dan manusia. Mudah ya? Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 14. Selesaikanlah penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Nah, sekarang kita buat dulu garis bilangannya. Nah, ini garis bilangannya ya. Yang A, 5 ditambah 2. Kita tandai angka 5. Kemudian 2 langkah ke kanan. 1, 2. Maka jawabannya adalah 7. Mudah ya? Sekarang yang B, 6 ditambah 3. Kita tandai yang 6. Kemudian 3 langkah. 1, 2, 3. Maka jawabannya 9. Sekarang yang C, 5 ditambah 4. Kita tandai angka 5. Kemudian 4 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya 9. Gampang ya? Sekarang nomor 15. Panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm. Berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Maka kita tandai angka 5. Kemudian 6 langkah ke sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jawabannya adalah 11 cm. Sekarang nomor 16. Edo mempunyai daun yang panjangnya 8 cm. Benny memegang daun yang panjangnya 8 cm. Berapakah panjang kedua daun tersebut? Maka kita tandai angka 8. Kemudian 8 langkah ke sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka jawabannya 16 cm. Sekarang nomor 17. Panjang daun sirih 7 cm. Panjang daun sirih berikutnya adalah 9 cm. Berapakah panjang kedua daun sirih tersebut? Maka kita tandai angka 7. Kemudian 9 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka jawabannya adalah 16 cm. Mudah ya? Gampang ya? Kita lanjutkan lagi. Nomor 18, gambar dekoratif seringkali merupakan bentuk. Nah, jawabannya berarti A ya, tumbuhan, hewan, dan manusia. Nomor 19, gambar yang bercorak dekor atau dipakai untuk menghias disebut gambar dekoratif ya, jawabannya berarti B. Nomor 20, gambar dekoratif dibuat dengan menggabungkan titik, garis, bidang, dan warna. Nah, seperti ini. Berarti jawabannya adalah C. Mudah ya? Gampang ya? Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai.
Terima kasih karena sudah mau menyimak. Assalamualaikum.